bentuk dan akan dilantik oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada hari Minggu 9 November dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 22, ibadah penghiburan. Pelayanan ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Ibu Esther Silambi atau Mama Evi di kelompok pelayanan 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 November pukul 18 ibadah penghiburan dan hari Jumat 7 November pukul 11 ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 23, bulan doa Alkitab. Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan mengadakan bulan doa Alkitab pada bulan November dan menggunakan liturgi yang disiapkan Lembaga Alkitab Indonesia. Atas dukungan dan perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan banyak terima kasih. Poin 24, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja pada bulan Oktober untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada sukacita pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini, walaupun hujan, kita boleh menikmati persekutuan yang begitu indah. Untuk itu, dengan kerendahan hati kita, mari kita menghadap Tuhan. Kita tenang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di hari yang baru ini kita berkumpul, ada kerinduan dalam hati kita untuk merasakan hadirat-Nya, untuk memahami makna sebuah perubahan. Terkadang hidup terasa berat, dosa membelenggu, dan asa terasa jauh. Seperti Sakeus yang memanjat pohon, kita mencari wajah Yesus dengan rindu, dan Ia memanggil, turunlah segera, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Hari ini keselamatan mengetuk pintu hati kita, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah yang datang menyelamatkan. Mari
kita sambut Dia yang membawa hidup baru. Dan hari ini kita berkumpul dalam semangat kebersamaan yang luar biasa, di mana hari ini kita memperingati dua momen yang penting yang saling melengkapi, yaitu hari ulang tahun PKBGT yang ke-17 dan bulan doa Alkitab. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan. Hari ini kita berbahagia, hari ini kita kurasa bahagia. Sambil menaikkan syukur kita bertepuk tangan, katakan hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita hening sejenak. Jika kita ingin sungguh-sungguh mengalami hari ini telah terjadi keselamatan, maka kita harus berani menelanjangi hati kita di hadapannya, mengakui segala dosa
dan kesalahan. Kami namun hati kami sering ketamakan dan ketidakpedulian. Ampunilah kami yang sering gagal mencerminkan kasih. Ya Tuhan, kami para ibu sering tenggelam dalam kekhawatiran dan kesibukan. Hati kami sering tergoda oleh iri hati, gosip, dan kepahitan. Kami telah membangun suasana kasih di rumah dan terkadang menyerah pada keputusasaan. Tuhan, kami sering menilai dengan mata, bukan dengan kasih. Kami mencari pujian, bukan ketaatan. Ampunilah kami yang sering lupa akan kekuasaan dan kasih setiamu. Ya Allah yang kudus, kami semua, baik tua maupun muda, datang dengan hati yang bersalah dan penuh dosa. Namun hati kami juga penuh harap. Tinggallah dalam rumah dan hati kami, agar hari ini pun terjadi keselamatan atas kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sebagaimana yang tertuang di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dosa kita telah diampuni dan kita beroleh hidup yang baru. Sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak bertemu.
menjadi satu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, hidup yang terpulang akan dikatakannya, jangan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh yang mulia, takkan dikatakan, jangan jadikan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang memegahkan diri tidak benar, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Mari kita membuka Mazmur 32 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-32 ayat pertama hingga ayat yang ke-7, kita berbalasan antara laki-laki dan perempuan. Kita mulai dari laki-laki. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuninya pelanggarannya, Yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu. Pada waktu kesesakan, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku
Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh hanya Dikaulah yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena hanya oleh perkenan-Mu, kami anak-anak-Mu meringankan hati dan pikiran kami, langkah kami, dengan segala kerinduan, datang berhimpun di rumah-Mu yang kudus, menikmati persekutuan selaku anak-anak Tuhan, terlebih menikmati persekutuan dengan Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Baik kami yang berhimpun di gedung gereja jemaat Rantepao, juga anak-anak-Mu yang mengikuti dan menikmati persekutuan ini secara live. Dimanapun mereka berada, Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami semua. Tuhan, kami mau mendasari persekutuan kami, rasa syukur dan terima kasih kami, sukacita kami, di dalam firman-Mu, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Namun kami sungguh menyadari keterbatasan kami untuk memahami apalagi mewujud nyatakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Karena itu tuntun dan tolonglah kami selalu dengan Roh Kudus. Baik kami yang akan membacakan firman-Mu saat ini, juga hamba-Mu yang akan mewartakannya, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga sungguh firman-Mu terus menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi kami dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatanku itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Kedua Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kedua Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita
dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kure semangat puang.
Salam sejahtera bagi kita semua. Dari keempat perikop pembacaan firman Tuhan, baik dari Mazmur, Habakuk, 2 Tesalonika, dan Injil Lukas, diberikan tema hari ini, telah terjadi keselamatan. Ia duka bang siamo allo yate, narampoi kamakarimanan. Ini diangkat dari Injil Lukas pasal 19 yang menjadi bahan utama kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Hari ini telah terjadi keselamatan. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 mengisahkan tentang Sakeus dalam perjumpaan dengan Yesus. Bicara tentang Sakeus, ini mengingatkan kita pada satu lagu Sakeus. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Kita nyanyikan sama-sama ya. 3, 2, 1. Sakeus, orang kecil betul dia, ia panjat pohon ara. Makan di rumahmu. Ini jelas sekali lagu ini, ya syair lagu ini diangkat dari teks perikop kita Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tentu lagu atau syair lagu tentang Sakeus tidak sekedar kita nyanyikan atau dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, tetapi suatu lagu yang syarat makna dan sungguh kaya inspirasi yang sangat penting untuk kita simak, kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Siapa Sakeus? Kalau dalam perikop pembacaan kita ini dikatakan Sakeus adalah sosok yang postur tubuhnya pendek. Ya, kita tidak tahu apakah dia gemuk atau kurus, tetapi yang pasti dia pendek. Dia seorang kepala pemungut cukai. Panggawana kena kita yang di Toraya, panggawana Thomas Sasung. Dan dia juga memiliki banyak harta. Dikatakan dalam perikop kita dia orang kaya. Dia kaya harta. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah pengumpul pajak ya. Dan selalu dilihat sebagai sosok yang memeras rakyat, mempertinggi pajak, menyimpan uang banyak, ya mungkin dari hasil pajak yang dikumpul, ada saja kecurigaan di korupsi, dan macam-macam penilaian negatif lainnya di mata orang Yahudi. Dan juga pemungut pajak ini, sekalipun Sakeus ini adalah orang Yahudi, tetapi dia dipakai oleh pemerintah Romawi untuk bertugas menjadi pengumpul pajak. Pajak dikumpul, diserahkan kepada pemerintah Romawi saat itu. Dengan pekerjaan ini,
Dan dengan penilaian ini di mata orang Yahudi, maka Zakeus ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Inang to kasalan liu moya. Sehingga masyarakat Yahudi secara umum membenci dia. Melihat sebagai orang yang perlu dihindari. Ya, dalam perspektif orang Yahudi, ya memang kelompok-kelompok tertentu saja yang layak untuk menerima keselamatan. Pemahaman orang Yahudi partikularisme, ya hanya merekalah yang diselamatkan, orang lain tidak. Terlebih sekalipun dia adalah orang Yahudi, Zakeus ini melihat Zakeus sebagai orang yang tidak layak menerima keselamatan. Sehingga rasa-rasanya Zakeus sekalipun dia kaya secara harta, bisa saja dia kering secara rohani, gelisah dalam hidup, apalagi dia dihindari sebagai orang yang penuh dosa, tidak layak untuk hidup bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya, apalagi orang Farisi, para imam, ahli Taurat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Zakeus telah mendengar banyak tentang Yesus. Zakeus mendengar bahwa Yesus dengan kata-katanya yang penuh hikmat dalam ajarannya, Yesus telah melakukan dan memperlihatkan, menyaksikan banyak perkara-perkara mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, dia mengadakan yang tidak ada atau yang kurang, menggandakannya. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia yang dilakukan oleh Yesus. Dan Zakeus mendengar tentang berita ini. Lalu bagi Zakeus, kalau begitu Yesus itu bukanlah manusia biasa, melainkan dia adalah sosok yang punya kuasa. Dia adalah pencipta segala isi dunia ini. Dia berdaulat atas segala peristiwa. Bahkan dia adalah Tuhan yang mulia. Dan jauh lebih dalam dari itu, kerinduan hati, kerinduan yang terdalam dengan kebenaran-kebenaran ini dari Zakeus. Pasti Yesus ini adalah sosok yang memulihkan, mengampuni, membaharui, mentransformasi dirinya. Ini kerinduan dari Zakeus. Sehingga dia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia menyadari dirinya ya sebagai orang berdosa, dibenci banyak orang, tetapi situasi itu bukan penghalang baginya untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melewati Yeriko, dia mendengar bahwa Yesus akan masuk kota Yeriko. Yesus akan lewat di situ. Dia pun berusaha untuk hadir bersama-sama dengan orang banyak, melihat Yesus, mendengar apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya, sehingga dia dengan tekad yang bulat, apapun yang terjadi, dia mau melihat Yesus, bertemu dengan Yesus.
Namun karena postur tubuhnya yang pendek, mungkin kecil, sehingga dia susah menerobos orang banyak yang berada bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia tidak kehilangan akal. Dia berlari-lari dan melihat ada satu pohon ara, dan dia memanjat pohon itu untuk menyaksikan saja. Dari jauh melihat sosok yang bagaimana Yesus itu. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa ketika Yesus lewat, ia melihat ke atas pohon ara dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Luar biasa ya. Dirinya sendiri menyadari akan keberdosaannya, ketakberdayaannya. Belum itu orang lain menghina dia sebagai orang yang berdosa, tidak layak untuk menerima keselamatan. Dia orang yang jahat. Dan lain-lain penilaian yang penuh hinaan. Tetapi Yesus lain. Justru Yesus memanggil dia, Zakeus. Memanggil dia dengan namanya. Ini langsung menyebut nama. Namaku disebut. Wah, luar biasa. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi berbeban berat, dalam kondisi sebagai orang berdosa, tidak layak untuk hidup memperoleh keselamatan dari Tuhan. Yesus tahu semua ini. Bukankah memang dia adalah Allah? Maha tahu. Dan dia tahu persis, Yesus tahu persis situasi dan kondisi dari Zakeus. Dia berada dalam titik yang terendah secara iman, secara rohani. Untuk dikatu-katuangku, tidak layak. Orang yang berdosa, pikiran gelap, hati suntuk. Walaupun dia kaya ya, tetapi di sini kering. Dia merindukan sesuatu untuk menyegarkan, menyejukkan, menguatkan, membawa ketenangan dan kedamaian. Dan dia percaya bahwa dia hanya menemukan dengan Yesus ini. Dan Yesus tahu betapa luar biasanya tiramban tu Zakeus. Tona saabu pong Yesus. Dan memanggil dia, "Turunlah Zakeus, aku sungguh mengasihi engkau, aku sungguh mencintai engkau, aku peduli terhadap engkau. Sekalipun engkau menyadari dirimu sendiri dan juga orang lain menilai engkau sebagai orang yang tidak benar, tetapi ku kamasengiko karena engkau berharga di mataku." Peristiwa ini menyaksikan betapa Yesus mengasihi Zakeus. Betapa Yesus sangat memahami keberadaan Zakeus. Dan Zakeus sendiri pasti tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus akan melakukan hal itu terhadap dirinya. Lalu dia turun dan berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan Zakeus dengan Yesus sungguh menunjukkan kuasa pengaruh ilahi dalam mengubah hidup dan membawa transformasi pribadi bagi Zakeus. Hingga dia pun berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pengakuan dosa, ada kesadaran. Sebagai orang yang terbatas, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang berdosa. Tapi dengan penuh keterbukaan di hadapan Tuhan, dia mengaku dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dia menunjukkan kesungguhan hati dan keseriusan bahwa ia mau berubah, serta berpaling ke jalan yang benar. Ludioma kamalilinan mentama arang kalle-kallean napuang. Dari kehidupan yang berada pada titik yang terendah, berada dalam kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena kasihnya terhadap manusia. Karena manusia berharga di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dengan menyimak kisah ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Zakheus. Zakheus perwakilan dari manusia. Manusia saudara-saudara dan saya. Sungguh berharga di mata Yesus. Betapa Yesus sangat mencintai dan peduli terhadap manusia. Betapa Yesus sangat peduli dan mencintai saudara-saudara dan saya. Bukankah manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Dia? Itu pertanda bahwa kita berada dalam relasi yang hidup dan kekal dengan Dia. Kita berharga, bernilai. Tak sia kira kata itu nenek bang tiro lurokko kaleta. Apa radika aku tak ebang apa-apain dek. Ya biasa ungkapan seperti itu. Apalagi kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Lebih parah lagi kalau kita merasa rasa-rasa ya. Dan orang lain melihat inang tak bang na bisa menjadi teladan dalam kehidupannya, tengahna, perkataannya, hidupnya. Penuh kejahatan. Lalu sepertinya kita ya melihat diri kita sebagai sosok yang tidak berharga. Atau kebalikan dari itu, kita punya jabatan tinggi, kita kaya harta, kita punya status sosial yang tinggi, dan berbagai macam penilaian-penilaian yang wah lainnya. Lalu kita lupa diri. Melihat semuanya itu sebagai karena kekuatan saya, karena kehebatan saya. Karena orang melihat saya natiro lulangan nak tahu. Dan macam-macam penilaian yang semu lainnya. Kita lupa diri. Kita tidak sadar bahwa hal yang seperti itu semu sifatnya. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Pakailah hidup ini. Pakailah segala yang ada pada kita untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan,
tentang kasih-Nya yang tak terselami oleh akal pemikiran manusia. Bahwa kita berharga, kita mulia. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatan-kekuatan manusia. Tetapi karena kasih karunia-Nya. Sebagaimana Zakius, sungguh Tuhan mencintai dia. Lalu Tuhan memulihkan, membaharui hidupnya. Demikian pun kita. Bila yang lalu kita berada dalam pikiran, perkataan, tindakan-tindakan yang tidak benar, yang menjauhkan kita dari relasi yang intim dengan Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi saudara-saudara dan saya. Hari ini telah terjadi keselamatan, bukan nanti, tetapi kini dan di sini. Dan dengan karya penyelamatan itu menjadi sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketenangan dalam kita melanjutkan kehidupan kita, apapun tantangannya. Luar biasa janji Tuhan. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Dari itu kesalamara ludiomai puang, kamarampasan, kamakarimanan, kamauparan, yang jangan kita nilai dari penilaian dunia ini wah. Tetapi apapun keadaan kita, satu yang penting, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Selalu berada dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, sebagai insan yang sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan, sebagai manusia yang sungguh dikasihi Tuhan, marilah kita memaknai nilai itu dalam membangun hidup ini, dalam terang firman-Nya, menjadi teladan dalam iman, menjadi teladan dalam iman. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saluran berkat bukan hanya yananpi atau materi, tetapi menjadi saluran berkat juga bila kita saling membangun relasi yang penuh kasih. Melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui pola hidup kita. Tak siarakah tak timbulkan kepahitan-kepahitan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Jangan sampai anak-anak melihat orang tua sebagai momok yang ditakuti. Karena kata-katanya yang kasar, apalagi kalau sudah main tangan, main kaki, kekerasan terjadi. KDRT terjadi. Bagaimana kita mau menjadi saluran berkat? Bagaimana kita mau menikmati kehadiran Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan? Bagaimana kita mau menikmati keselamatan yang membawa sukacita dan damai sejahtera? Hanya kembali ke dalam kegelapan, dan itu menjadi racun yang mematikan dalam keluarga. Hari ini Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja merayakan hari ulang tahun yang ke-17, Sweet 17 bagi kaum bapa ya.
Kalau dikatakan Sweet 17 itu matona mulai. Secara organisasi, ya, 17 tahun. Bagaimana PKBGT menyimak usia 17 tahun ini, apalagi motonya PKBGT itu menjadi imam dalam keluarga. Imam. Kalau menjadi imam itu memimpin seutuhnya dalam keluarga, ya, terlebih kehidupan kerohanian. Ini menjadi bahan perenungan. Ya, kalau kita melihat Sakeus, ya, Sakeus ada transformasi, perubahan radikal yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dulunya ada PKBGT juga, ya, yang hidup dalam tindakan-tindakan yang tidak benar di usia Sweet 17 ini. Ya, di tengah-tengah kesaksian firman Tuhan dalam seluruh lingkup Gereja Toraja, temanya, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini, dalam diri ini. Kiranya itu juga pemulihan, membawa keselamatan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera untuk menanamkan nilai-nilai yang positif bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, bagi cucu. Ya, kata ahli penanaman nilai, ya, seorang psikolog, bahwa sosok seorang bapak itu sangat bernilai karakternya. Jadi ada memang di dalam diri seorang bapak yang dibutuhkan anak-anak supaya utuh dalam proses perkembangannya. Bayangkan ke nasa abi yang ngembang mi papa anak tu anak-anak. Tapi luar biasa bagi bapak yang penuh kasih, betul-betul memainkan perannya sebagai bapak, sebagai imam dalam keluarga, tentu menjadi kebanggaan bagi istri, bagi anak-anak dan bagi cucu. Sekira ini di usia Sweet 17 ini menjadi, ya, sesuatu yang membawa hal yang positif bagi kaum bapak. Sehingga semakin tahun semakin menyala bapak. Salam PKB. Tolepi. Pisampa. Luar biasa PKB, ya. Selamat hari ulang tahun yang ke-17. Yang ketiga, kita selalu bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Sekalipun realitas kehidupan kita silih berganti. Tak itu tahu tuo maruru taruh bang. Batu mapari taruh bang. Hidup kita ini memang silih berganti. Tapi satu yang pasti, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya tutulua tontong mendadi pentoyan matotoota. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan adakah kita sungguh menyadari dan mengaminkan itu? Lalu kita terus membangun relasi yang intim dengan Dia melalui membaca firman Tuhan. Tontong siaki rekate lalu keluarga tambah sakadana puang matua. Ini betul-betul firman Tuhan yang hidup. Memang tulisannya ini benda mati, ditulis di benda mati, tetapi di dalamnya isinya hidup yang mengandung kuasa, yang menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, tidak hanya dalam waktu sesaat atau dalam waktu-waktu tertentu, tetapi dalam segala situasi sampai selama-lamanya. Oh, itu jaminan di sini nih. Dan karena itu penting sekali kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merindukannya
dan selalu berdoa. Hari ini juga adalah hari doa Alkitab. Nah, bagaimana relasi-relasi ini secara pribadi juga dalam keluarga, dalam jemaat. Kita selalu bangun dan memampukan kita untuk bersyukur dalam segala hal, sehingga kita tidak selalu sumarro, mengeluh. Apa sih untungnya kita selalu mengeluh? Dera kasarota jotu mengeluh. Tidak akan ada keuntungan sumarro, mengeluh, menyesali hidup. Tapi bangkitlah. Yesus mengatakan hari ini keselamatan terjadi dalam diri kita, saudara-saudara dan saya. Maknailah hidup ini di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah saksi baginya. Membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari penyelamatan, karena cinta kasih Tuhan terus mengalir dan tidak pernah berubah. Sekalipun realitas situasi kita kadang berubah. Tapi dalam kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah itu, maknailah hidup yang begitu indah. Tetaplah di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Karena memang di luar Dia, kita hanya mampu berbuat banyak hal. Dan di luar Dia, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hari ini, keselamatan telah terjadi. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kembali berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan rumusan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Dipersilakan puji-pujian paduan suara dari kelompok pelayanan 5.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sambil menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bersama dengan persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja, di mana tanggal 31 kemarin memperingati hari ulang tahun yang ke-17. Untuk itu ada kue di depan. Kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun PKBGT. Dengan hormat kepada Ibu Pendeta, bisa silakan dibawa bersama dengan Ketua PKBGT Jemaat Rantepao dan Wakil Sekretaris Bapak Salam berdiri di depan. Dan bersama dengan itu bersyukur juga bersama dengan PWGT yang selalu mendukung PKBGT, mungkin salah seorang PWGT, ya Ibu Kekasih Ibu Eva mungkin bisa. Ketua PPGT ada tadi Saudara Aldi, dari sekolah minggu Kakak Selvi mungkin, dan lansia kepada Oma Datu, Oma Datu. Mungkin mejanya. Mejanya taruh di tengah. Ya, sambil dipersiapkan kita menyanyi selamat ulang tahun, happy birthday to you buat PKBGT yang berulang tahun ke-17 pada saat ini. Akan ditiup lilinnya sama-sama 1, 2, 3. Oke, potong kuenya. Potong kue, potong kue, potong kuenya sekarang. Silakan dipotong sekarang juga, sekarang. Kuenya silakan dipotong. Ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Pada pengurus sekolah minggu bagikan Juga, sekarang juga. bagi kuenya. Bagi kuenya, Bisa dikasih kepada lansia, PWGT, pendeta, ketua PKB dan wakil sekretaris. Ya, daripada bengong melihat, mari kita berdiri, kita menyanyi happy birthday to you buat PKBGT yang ke-17. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to
Happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada PKBGT. Nanti kuenya dimakan. Salam PKB. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PKBGT. Ya, kita tetap berdiri, kita menyanyikan bersama-sama Mars PKBGT. Wahai kaum bapa kaum yang bersahaja, kami dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Praktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan pripanggilan gereja, dan majulah jaya. Salam PKB. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan dari Saudara Ame. Cek, cek, cek. Shalom, selamat malam. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti sedap hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti sedap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu.
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ingin hidupku menangkanmu. Yesus, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Saudara Ame yang telah memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, ada anggota jemaat yang sakit dan juga sedang dirawat di rumah sakit. Juga ada yang pemulihan di rumah. Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes Eles Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Neti Napo Mangiri, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Fanny Linggi atau Mama Nikia, Ibu Elni Bela, Oma Ata, Bapak Atta Sinan, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang, Saudari Ervina Siapa, Saudari Rifka, Saudara Antoni bin Paulus, Ibu Damaris Rera, dan juga Ibu Agustina Tanga atau Mama Misel. Kita mendoakan juga dan bersyukur bersama dengan 44 orang yang berhari ulang tahun hari ini dan juga 1 minggu ke depan.
Selamat hari ulang tahun. Kita juga mendoakan, bersyukur bersama-sama dengan PKBGT yang berhari ulang tahun 17 tahun. Berdoa bagi anggota jemaat yang lansia dan beberapa pokok doa lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya oleh kasih setiamu yang tiada pernah berubah, kami dibaharui, kami dipulihkan, kami diselamatkan, menjadi pewaris kerajaan Allah, bahkan menjadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah ini kami boleh mengalami, menikmati kehadiran Tuhan yang membawa kekuatan, sukacita bagi kami semua melalui ibadah ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hati Tuhan, menjadi saluran berkat sukacita bagi kami semua. Berkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik secara pribadi juga secara bersama-sama. Dan biarlah melalui peristiwa ini kami semakin diyakinkan bahwa Engkau sungguh di dalam kami dan kami di dalam Dikau, karena kami menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami terus menyerahkan jemaat-Mu, jemaat Rantepao. Engkau kiranya terus turut campur tangan di tengah-tengah penataan pelayanan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Yonatan Mangalo bersama keluarga, juga Ibu Rita Hendrawati bersama keluarga. Demikian juga para penatua diaken, pengurus OIG, tua-tua jemaat, bahkan siapapun yang Tuhan pakai dalam mendukung kelancaran program pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Tuhan, berkatilah mereka, berikan nikmat-Mu teristimewa, kesadaran yang sungguh bahwa mereka Tuhan panggil untuk melayani dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati mereka semua di dalam berbagai aktivitas, dalam seluruh rencana. Biarlah di dalam semuanya itu mereka selalu menikmati kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, dan berkat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dalam syafaat ini secara khusus kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang kini sedang berada dalam kelemahan tubuh karena gangguan penyakit. Lawatlah mereka ya Tuhan. Biarlah oleh jamahan kuasa kasih Tuhan, mereka boleh kembali sehat, kembali pulih, kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Sekalipun saat ini mereka lemah secara fisik, tetapi Tuhan terus menguatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan beberapa di antara anak-anak Tuhan yang mensyukuri hari ulang tahun mereka, baik hari ini juga seminggu ke depan. Engkau kiranya melengkapi sukacita mereka. Dan biarlah mereka sungguh mengaminkan bahwa ini semua hanya oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan menyadarkan kami selalu bahwa tak setitik pun keberadaan hidup kami, usia kami mampu kami lanjutkan tanpa perkenanan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja yang pada tanggal 31 Oktober tahun 2025 ini
memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun yang ke-17 tahun. Tuhan, biarlah oleh kuasa pertolongan Tuhan memampukan kaum bapa secara pribadi juga secara organisasi dalam satu persekutuan mengaminkan dengan sungguh betapa mulia tugas dan tanggung jawab panggilan sebagai PKB. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, oleh hikmat dari Tuhan, mereka mampu memainkan peran mereka sebagai teladan dalam keluarga melalui pola pikir, tutur kata, dan tindakan mereka, membawa kesejahteraan dan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bagi keluarga, dan semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga bergumul bersama-sama dengan orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau kiranya tetap menatang, menopang dengan kuasa kasih-Mu, sehingga apapun keadaan, sungguh mengaminkan bahwa sampai putih rambut kami, Tuhan menggendong kami. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena itu kuatkanlah kiranya terus iman dan pengharapan orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkan akan keluarga dari almarhumah Esther Silambi atau Mama Evi yang berada dalam duka cita yang dalam karena Engkau telah memanggil kembali ke pangkuan-Mu, Ibunda terkasih almarhumah Esther Silambi. Hadirlah sebagai penghibur yang sejati, menguatkan iman dan pengharapan seluruh keluarga. Biarlah dalam realitas duka yang dalam ini, sungguh nama Tuhan terus dimuliakan. Rencana pemakaman pada tanggal 7 November yang akan datang, Tuhan berkati segala persiapan yang dilakukan. Tuhan, kami juga menyerahkan pelaksanaan pelantikan panitia pertemuan raya PWGT yang akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 9 November di jemaat-Mu di sini. Engkau ya Tuhan yang memberkati segala persiapan pelaksanaan pelantikan ini, baik oleh Badan Pekerja Sinode juga pengurus pusat PWGT, bahkan jemaat-Mu di sini. Biarlah pelaksanaan pelantikan ini boleh berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan jemaat-Mu dalam perjuangan di masing-masing usaha, masing-masing pekerjaan, masing-masing perjuangan pendidikan. Engkau kiranya terus turut campur tangan di dalamnya, juga dalam mencari pekerjaan. Engkau ya Bapa yang membuka segala kemungkinan yang terbaik. Biarlah oleh perkenanan dan pertolongan Tuhan, semua berlangsung dalam keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan terus turut campur tangan di dalamnya, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi jemaat-Mu, dan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Tuhan, kami mendoakan juga pelaksanaan penyelesaian gedung Bunga Lalan bersama dengan tim sejarah Jemaat Rantepao. Berikan hikmat-Mu kepada panitia pembangunan, biarlah oleh pertolongan Tuhan menggerakkan juga jemaat-Mu, bahkan siapapun yang Tuhan pakai untuk mendukung proses penyelesaian gedung Bunga Lalan ini bersama dengan tim sejarah, biarlah oleh pertolongan Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, oleh kekuatan dari Tuhan, semua dapat disaksikan berjalan dengan baik.
Tuhan, kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, baik di bidang eksekutif juga legislatif, dari pusat sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka, juga TNI, Polri, demikian juga dengan para dokter dan juga profesi lainnya yang Tuhan berikan talenta untuk membangun masyarakat bangsa dan negara kami. Engkau ya Tuhan yang terus memampukan mereka, teristimewa menyadarkan mereka untuk berkarya dengan baik. Dan biarlah oleh perkenanan Tuhan, masyarakat bangsa dan negara kami ini tetap tenang, sejahtera, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami serahkan persembahan kami. Tuhan berkati, biarlah oleh perkenan-Mu dapat digunakan dalam menunjang kelancaran program pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkatilah hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati rencana kami. Inilah penyerahan syukur dan pengharapan kami, yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita bersyukur buat kebaikannya sekarang dan selama-lamanya. Karena hari ini kita telah diselamatkan. Pujian tangan Tuhan menyelamatkanku. Keselamatan telah terjadi, bukan hanya bagi Sakeus, tapi juga bagi kita semua. Maka pergilah, bukan sebagai pendosa yang malu, tetapi sebagai anak yang dikasihi. Bawalah damai, tebarlah kasih, dan biarlah rumah-rumah di mana kita tinggal menjadi tempat di mana Kristus pun berkata, hari ini telah terjadi keselamatan.
Semoga Tuhan menolong saya. Arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili seluruh Majelis Gereja Jemaat Rantai Pao, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang dengan mengatakan, aku telah diselamatkan. Yesuslah sungguh tetap menjadi milik kita. Mari kita mengangkat pujian, besarlah untungku jika Yesus milikku. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah
pernah